Halo Sobat Unmart, apa kabar kalian semua? Sudah makan belum nih? Lagi apa? Ya, itu adalah ucapan PDKT garangan pada zaman dahulu kala. Pada episode kali ini saya akan membawa Anda berimajinasi pada film yang berjudul Twin Dragon. Tokoh utama pada film ini diperankan oleh Jackie Chan, menceritakan dua tokoh kembar yang sudah lama tak bertemu nih, namun terhubung satu sama lain. Selain jiwa kekeluargaan, pada film ini memiliki sisi action komedi loh, dan unik tentunya. Recommended banget ya buat kalian tonton. Tanpa berlama-lama, hayu dah kita langsung menuju ke ruang movie story. Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua bayi kembar yang baru saja dilahirkan dan dinanti-nantikan oleh kedua orang tuanya cuy. Namun di rumah sakit itu tidak disangka-sangka ada seorang penjahat yang juga sedang didapat di rumah sakit itu. Saat penjahat itu akan dibawa ke sebuah ruangan, tiba-tiba ia menyerang petugas kesehatan dan malah masuk ke dalam ruangan si bayi kembar tadi. Penjahat itu menarik salah satu bayi dari sang bapak dan membawanya kabur sebagai tawanan. Sontak salah satu polisi yang berjaga di sana langsung mengejar si penjahat tadi. Namun sayangnya bayi itu dianggap hilang karena tidak ditemukan di sekitar rumah sakit. Syukurnya bayi itu ditemukan oleh seorang wanita pemabuk hingga akhirnya bayi itu pun dirawatnya. Waktu pun berlalu, singkat cerita bayi kembar itu sudah tumbuh dewasa dan memiliki bidang masing-masing. Bayi kembar itu bernama Bokmin dan Mayao. Pada suatu malam, Bokmin diajak bosnya yang bernama Tarzan untuk masuk ke dalam bar dan mengawalnya untuk menjemput seorang wanita di sana cuy. Namun aksi mereka tersendat karena si wanita itu ternyata sedang dirayu-rayu oleh salah satu geng besar di sana. Untuk menyelamatkan wanita itu, mereka pun terpaksa harus melakukan perkelahian dan Bokmin harus berjuang sendiri karena Tarzan gak bisa ngapa-ngapain. Momen perkelahian mereka baru terhenti ketika Bokmin mengeluarkan senjata api. Hal itu berhasil membuat terdiam pasukan geng itu. Namun sayang, Tarzan malah mengambil senjata itu dan akhirnya jadi ketahuan deh kalau senjata itu hanya mainan cuy. Di momen ini gue ngakak plus kesel parah cuy. Melihat Tarzan yang udah gak bisa bantu malah ngerusak rencana Bokmin. Karena hal itu mereka berdua diikat dan mau digebukin oleh gangster di sana. Untungnya si Tarzan ini besar mulut. Dia berkata bahwa Bokmin jago balapan dan siap taruhan dengan uang yang sangat-sangat banyak. Si bos gangster menyetujui tawaran tersebut dengan syarat suatu hari mereka harus taruhan $300.000 untuk balapan mobil dan mereka bertiga sekaligus wanita yang dicari-cari bisa terbebaskan. Setelah keluar dari gedung tersebut, Bokmin pun berkenalan dengan wanita itu. Di situ baru tahu deh kalau nama wanita itu adalah Barbara. Mereka pun berhasil lolos dari gangster tadi untuk malam ini cuy. Beberapa hari kemudian, Mayao yang baru saja dari luar negeri telah pulang ke Hong Kong dan akan mengadakan kontes musik besar di sana. Saat dia tiba di hotel, ia bertemu dengan Tarzan yang mengira dia adalah Bokmin. Hal itu dikarenakan Bokmin dan Tarzan ini baru saja menarget seseorang yang ada di sana. Hal ini pun merupakan kali pertama Bokmin dan Mayao bertemu. Setiba di hotel, Mayao bertemu dengan teman dari ayahnya. Di sana ia ternyata mau dicomblangin nih sama anak bapak-bapak tadi. Disuruhlah si cewek itu masuk ke kamar Mayao. Wah, di sini Mayao langsung saja mengajak si cewek ke keranjang ya kan. Dikira mau ngapa-ngapain, ternyata Mayao cuma mau mijetin karena si cewek kelihatannya lelah banget gitu coy. Di sisi lain, Bokmin yang ngajak para gangster balapan di awal kisah, hal itu ternyata cuma omong doang. Alhasil mereka jadi buronan hari-harian nih sama para gangster. Dicari-cari para gangster, mereka pun ketangkep dengan Tarzan yang babak belur karena kapal yang ditumpanginya untuk kabur mengalami insiden kecelakaan. Namun hal itu juga dirasain sama si bos gangster cuy, karena ia langsung kena karmanya. Saat Mayao dan Bokmin di restoran yang sama terjadi insiden gak terduga nih cuy.
Si cewek mengira Bokmin itu Mayau dan Mayau itu Bokmin. Jadi mereka pun tukeran cewek ceritanya. Tanpa disadari mereka mantap-mantap deh sama orang yang salah alias bukan mereka yang asli. Sadar bahwa ada yang aneh saat di hotel, Bokmin dan Mayau pun akhirnya bertemu nih. Dan kini percaya kalau mereka mempunyai wajah dan fisik yang sama. Mereka pun ngobrol mengenalkan satu sama lain. Tiba-tiba Tongsum datang. Salah satu dari Bokmin dan Mayau pun harus bersembunyi dulu ya kan. Tongsum yang udah kebelet langsung ngajak mandi bersama ya. Langsung sikat ngajak mandi bersama. Dan di situ terlihat bingung deh. Bagaimana bisa ia seperti melihat ada dua Mayau di sana? Kan Tongsum ini cuma kenalnya sama Mayau ya kan. Masalah Tongsum saja belum selesai. Barbara datang dan memergoki Mayau yang lagi berduaan sama cewek lain. Ia pun jadi cemburu, buta dan jadi marah cuy. Di situ Tongsum juga jadi sedih karena ia melihat dan merasa telah diduakan juga. Gara-gara hal ini, Mayau pun akhirnya frustasi dan bingung sendiri. Lalu ia pun akhirnya nekat memberitahu ke mereka bahwa ia mempunyai kembaran yang sangat mirip dengannya, yakni bernama Bokmin. Setelah selesai menjelaskan secara singkat kepada ciwi-ciwi, Mayau dan Bokmin ini mendapat kabar buruk bahwa gangster telah menangkap Tarzan. Hal itu membuat mereka sepakat akan menemui musuh dengan berpura-pura menjadi satu orang. Tidak berselang lama tibalah si kembar sampai di tempat musuh. Tempat itu merupakan pelabuhan sepi dan telah dikerumuni para pasukan gangster yang menunggu kedatangan mereka. Terjadi adegan kocak nih cuy saat Maya menghadapi musuh sendiri padahal ia nggak bisa berkelahi. Koper tebusan yang harusnya berisi uang cuma berisi sampah kertas lagi ya kan, aduh. Untungnya si Bokmin ini sudah berhasil menyelinap ke atas derek untuk mengevakuasi Tarzan terlebih dahulu. Bokmin dan Mayau berupaya kabur setelah menyelamatkan Tarzan, namun para gangster ini masih mengejar mereka. Perkelahian epic bin kocak pun terjadi cuy. Perseteruan ini baru terhenti ketika bos para gangster berhasil digugurkan dengan cara kocak bin ngakak. Setelah insiden itu, mereka semua akhirnya berhasil selamat dari para gangster. Hari berganti hari, mereka masih menyisakan satu masalah terakhir nih cuy, yaitu ciwi-ciwi. Si Bokmin ini belum siap ceritanya untuk dipertemukan dengan ayah ibu Mayau yang kemungkinan orang tua kandungnya sendiri. Dan juga di sisi lain, ciwi-ciwi ini sudah menunggu untuk melangsungkan pernikahan. Di saat Bokmin mau kabur, Mayau yang setia kawan juga memilih untuk kabur. Akhirnya ciwi-ciwi dan para rombongan mengejar dan menangkap mereka semua. Dan mereka pun akhirnya hidup bahagia. Salah satu makna yang bisa kita ambil dari film ini ialah mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolonglah kita dalam kebaikan. Siapa tahu orang yang kita tolong suatu hari nanti ia bisa menjadi layaknya saudara kita sendiri. Saya Anmat undur diri, salam sehat movie story. Sampai jumpa di video berikutnya.